Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola cover botol minuman seperti ini. Nah, untuk bagian tengah motifnya ini agak bolong-bolong, sementara untuk bagian bawah dan atas ada motif crocodile stitch. Nah, untuk bahannya ini satu gulung cukup, dan teman-teman tidak usah khawatir, polanya bisa diperbesar sesuai dengan ukuran botol yang akan di cover. Saya sudah hitung kelipatan untuk motifnya berada di lingkaran pertama dari bagian alas. Jadi nanti tinggal perbesar saja lingkaran alasnya, motifnya akan mengikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polikilap, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Sementara untuk botol yang akan saya cover kali ini ukurannya sedang. Ini botolnya ya, jadi ukurannya tidak terlalu besar atau kecil, dan teman-teman bisa gunakan ukuran botol apapun. Nanti polanya bisa teman-teman perbesar sesuai dengan ukuran botolnya. Nah, jadi nanti saya sudah hitung kelipatan motif itu ada di lingkaran pertama dari bagian alas. Setelah itu nanti tinggal perbesar dan teman-teman bisa langsung motifnya akan mengikuti dan tinggal langsung skip ke bagian badan. Untuk botol yang akan saya cover kali ini ukuran alasnya itu sekitar 7 cm. Nah, semoga nanti teman-teman bisa mudah ya. Jadi nanti polanya ini terdiri dari bagian pola alas dan pola bagian badan. Kita akan mulai dengan pembuatan untuk pola bagian alas. Nah, untuk pola bagian alas ya, pertama saya akan membuat awalan magic ring dengan 2 rantai. Kemudian isi 18 double crochet di ring atau 18 DC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dan yang ke-18. Nah, rapatkan lingkarannya. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama. Tarik kuat 2 rantai. Nah, ini adalah kelipatan motif ya. Jadi setelah ini teman-teman tinggal perbesar bagian lingkaran alasnya sesuai dengan ukuran botol. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan ukuran alasnya sudah pas untuk ukuran besarnya, nanti tinggal masuk skip ke bagian badan untuk bagian pola badannya. Nah, sekarang saya akan perbesar dulu untuk alas yang akan saya cover ini. Untuk pola berikutnya itu akan saya isi dengan 2 buah DC setiap lubang atau increase double crochet setiap lubang, dan polanya diulang sebanyak 18 kali. Increase DC pertama, increase DC kedua, increase DC ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan terakhir increase DC ke 18. Nah, selesai. Langsung akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, tarik kuat 2 rantai. Selanjutnya ini masih saya akan lebarkan. Untuk pola berikutnya 1 DC kemudian increase. Jadi kalau teman-teman merasa botol yang akan di cover kecil yang segini sudah cukup, silakan skip, masuk ke bagian pola badan. Saya mulai 1 DC, dimulai dari tempat slip stitch, 1 DC, increase DC, ulangi 1 DC, increase DC. Nah, ulangi pola ini 18 kali total. Pengulangan terakhir atau pengulangan yang ke-18, 1 DC, increase DC, akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, tarik kuat 2 rantai. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya untuk ukuran botol yang akan saya cover. Di sini saya akan ukur dulu. Nah, ini sudah pas sekitar 7 cm. Nah, buat teman-teman kalau lingkaran ini masih kurang dengan botol ukuran yang akan di cover, untuk pola lingkaran berikutnya itu DC-nya 2 kali kemudian baru increase. Kalau masih kurang lebar juga, tambahkan lagi lingkarannya dengan pola DC-nya 3 kali kemudian increase. Kalau masih kurang juga lingkarannya, tambahkan lagi dengan DC 4 kali kemudian increase. Nah, jadi bisa diperbesar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kalau nanti sudah bagian alasnya ini sudah dirasa cukup, teman-teman langsung masuk ke bagian pola untuk badan tasnya. Nah, di sini saya akan lanjutkan masuk ke bagian pola badan tas. Untuk pola berikutnya, saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC, dimulai dari tempat slip stitch, 1 DC setiap lubang. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran, nanti slip stitch 2 rantai, buat 1 putaran lagi DC berkeliling. Nah, ini dia sudah pas ya 2 putaran DC berkeliling. Teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan keinginan, kalau ingin sekitar 3 atau 4 baris. Nah, untuk selanjutnya saya akan mulai masuk ke bagian motifnya. Di sini di akhir putaran saya akan slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Nah, masuk ke bagian pola untuk motif ya, beri penanda di 2 rantai ini. Pola bagian yang pertama dimulai dengan 2 rantai, 1, 2, skip 2 lubang dari tempat slip stitch, 1, 2, lubang berikutnya isi dengan 2 buah DC. Kemudian 2 rantai, 1, 2, skip 2, lubang berikutnya 1 DC. Nah, ulangi motifnya, 2 rantai, skip 2, 2 DC. Dua rantai, skip 2, 1 DC. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran.
Mendekati akhir putaran, setelah 2 DC 2 rantai, skip 2 1 DC. Nah, selesai ya, langsung di akhir putaran slip stitch di 2 rantai ini. Tarik kuat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu masuk ke bagian pola bagian yang kedua. Dimulai dengan 1 SC di tempat kita slip stitch. Di sini 1 SC, jangan lupa beri penanda. Lalu teman-teman ke bagian 2 buah DC ini, di salah satu DC-nya isi dengan 5 buah DC. 5 DC di salah satu DC ya. 1 2 3 4 5. Kemudian turun ke bagian bawah, buat 1 SC pas sejajar dengan DC-nya ya. 1 SC seperti ini. Nah, satu sisi motif sisiknya. Lalu ke bagian 1 DC yang berikutnya, yang ini isi juga dengan 5 buah DC seperti tadi. 1 2 3 4 5. Nah, selesai. Kemudian masuk ke bagian 1 DC yang ini, buat di atasnya 1 SC. Nah, selesai ya, satu pola. Ulangi polanya dari bagian awal. Setelah SC, di salah satu DC isi dengan 5 buah DC. DC yang kelima. Buat SC di baris yang bawah, sejajarkan. Kemudian ke 1 DC yang satu lagi isi juga dengan 5 buah DC. Kemudian hampir selesai, dan bagian 1 DC ini isi dengan 1 SC. Nah, selanjutnya teman-teman ulangi pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan terakhir setelah SC 5 DC di salah satu DC. Kemudian SC di baris yang bawah. Kembali 5 buah DC di salah satu DC-nya. Nah, akhir putaran ya, pas di bagian slip stitch, di bagian penanda langsung slip stitch, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya masuk ke pola bagian yang ketiga, beri penanda dulu di bagian 2 rantai ini. Nah, motifnya dimulai dengan 2 rantai,
Lalu teman-teman menuju skip 2 rantai di bagian tengah ini, isi dengan 1 DC. Ulangi 2 rantai, skip bagian 2 rantai di sini, di antara sini kan ada DC, di belakangnya isi dengan 1 DC. 2 rantai, tepat di tengah-tengah 1 DC. 2 rantai, tepat di antara 1 DC. 2 rantai, tepat di tengah-tengah 1 DC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 2 rantai, 1 DC di tengah-tengah, 2 rantai. Nah, langsung akhir putaran slip stitch di 2 rantai ya. Slip stitch, tarik kuat, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu ulangi motif ini, motif bagian ketiga ini diulang lagi. 2 rantai, mulai sejajar kanan saja, langsung DC diisi dengan 1 DC. 2 rantai, skip rantainya di bagian DC, isi dengan 1 DC. Usahakan DC nya dibuat di tengah-tengah ya. Nah, lanjutkan terus pola ini hingga mendapatkan tinggi yang sesuai teman-teman inginkan. Di sini saya akan buat setinggi ini, dan kemudian nanti saya akan ulang lagi motif bagian yang bawah. Nah, ini dia teman-teman, bisa lihat hasilnya sudah lurus sampai ke atas dan juga rapi. Saya rasa cukup ya untuk pola yang bagian ketiga ini tingginya. Dan selanjutnya saya akan ulang bagian yang ini, dimulai dari pola yang bagian yang pertama. Nah, di sini setelah slip stitch dan 2 rantai, saya akan ulang pola bagian yang pertama. Jangan lupa penanda dulu di 2 rantai. Mulai dengan 2 rantai, skip 2 rantai, di lubang berikutnya isi 2 DC. 2 rantai, skip 2 rantai, di DC berikutnya 1 DC. 2 rantai, ulang lagi polanya, skip 2 rantai, 2 DC. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 1 DC, 2 rantai, skip 2 rantai, 2 DC. 2 rantai, dan akhir putaran langsung slip stitch di 2 rantai, slip stitch, tarik kuat, 1 rantai. Nah, selanjutnya masuk ke bagian pola yang kedua yang motif crocodile stitchnya. Skip pertama buat 1 SC dulu di tempat kita slip stitch, jangan lupa penandanya. Lalu di bagian 2 buah DC ini, di salah satu DC nya kembali isi dengan 5 buah DC. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian langsung teman-teman sejajarkan ke bagian DC yang baris bawah, buat 1 SC. Lalu selanjutnya di DC berikutnya kembali isi dengan 5 buah DC. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, skip 2 rantai, di
1 DC berikutnya ya, yang ini isi dengan 1 SC. Nah, jadi teman-teman langsung ulangi pola yang ini kembali. Di bagian 2 DC, di salah satunya isi dengan 5 buah DC. Kemudian SC di baris yang bawah sejajarkan. Lanjut di salah satu DC berikutnya kembali isi dengan 5 DC. Di sini ya. Nah, langsung ulangi lagi polanya, SC di bagian 1 DC. Nah, selanjutnya teman-teman ulangi hingga akhir putaran. Nah, ini sudah selesai. Di akhir putaran saya akan langsung slip stitch di penanda. 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini, motifnya pas ya. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling. Mulai dari tempat slip stitch, isi dengan 1 SC. Jangan lupa penandanya. Lalu di salah satu daun ini di belakangnya kan ada 2 rantai, isi dengan 2 SC. Jadi ada 2 rantai, jadi masing-masing 1 SC. Tepat di tengah-tengah bagian ini isi 1 SC. Di bagian 2 rantai yang di belakang daun isi dengan 2 SC. Di bagian antara ini ada 1 DC, isi dengan 1 SC. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai buat sekitar beberapa baris SC berkeliling. Saya akan membuat total di sini 4 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai total 4 baris. Nah, teman-teman bisa lihat selanjutnya saya akan mulai merajut untuk bagian tali pegangan. Di sini setelah slip stitch 1 rantai, saya akan buat untuk tali pegangannya 5 SC saja. 1, 1 SC kedua, SC ketiga, SC keempat, dan SC kelima. Terakhir 1 rantai, putar rajutannya. SC kali 5 lagi, 1, 2, 3, 4, 5. 1 rantai, putar lagi rajutannya. SC kali 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 rantai, putar lagi. Jadi ini lanjutkan merajut bagian talinya. Kalau nanti sudah selesai, teman-teman tinggal jahit ke bagian yang berseberangan. Nah, setelah itu sarung botolnya selesai ya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Dan untuk bagian talinya ini saya buat hanya 30 cm, cukup untuk pegangan saja. Teman-teman bisa buat sepanjang yang diinginkan. Dan ini bagiannya sudah saya jahit dengan cara biasa. Boleh teman-teman gabungkan dengan menggunakan tusuk SC. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan bagian tengah ini bolong-bolong dan motifnya lurus, dan bagian crocodile stitch-nya juga tidak melenting ya ke bagian atas karena kita SC kan ke baris yang di bawah. Jadi terlihat rapi, dan bagian awal dan akhir barisnya juga tidak kelihatan. Nah, semoga polanya mudah dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.